Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo, merealisasikan janjinya untuk memberi akses kesehatan bagi warga Jakarta. Baru-baru ini Kartu Jakarta Sehat diluncurkan di sejumlah kelurahan. Ini sebagai pengganti program sebelumnya, jaminan kesehatan daerah yang dinilai tidak efektif. Apakah kartu sehat ini bisa memberi kemudahan akses kesehatan bagi warga Jakarta? Sudah sejak pagi, Arwiti bersama beberapa warga Kelurahan Tambora lainnya menunggu di selasar puskesmas. Ibu 5 anak ini berharap betul bisa memperoleh jaminan kesehatan gratis. Penghasilannya dari berjualan nasi uduk hanya cukup memenuhi kebutuhan harian. Sebelumnya Arwiti juga memiliki kartu Gakin. Namun dia kecewa dengan kartu Gakin lantaran saat anaknya terkena DBD, dia masih mengeluarkan uang untuk pengobatan. Taruh di Tarakan, nah itu kan memang si tadinya tidak bayar. Nah selama itu kan beli obat, beli infusan bayar. Jadi hitung-hitungan kami sama ongkos sama apa habis juta. Nah itu juga ada penggantian, cuman tidak sepenuhnya. Bagi masyarakat miskin seperti Arwiti, mendapatkan pengobatan gratis adalah keharusan. Karena itu, ia menyambut baik program Kartu Sehat Jokowi. Arwiti menuturkan bagaimana caranya dia memperoleh Kartu Jakarta Sehat. Kami didatangi oleh Ibu RW seminggu yang lalu. Bu Wit katanya gini dah, ada kakak nggak? Ada, KTP ada punya lah orang sini, saya bilang ya. Maksudnya mau ada apa Bu RW? Mau bikin kartu sehat, kata dari mana? Dari Pak Jokowi katanya. Gubernur Jokowi meluncurkan Kartu Jakarta Sehat di hadapan ratusan warga yang berdesakan dalam gang sempit. Untuk wilayah Tambora sendiri, ada 500 orang yang mendapatkannya. Akan saya bagikan Kartu Jakarta Sehat. Dalam kesempatan itu juga, Jokowi meresmikan puskesmas gratis bagi seluruh warga Jakarta. Sebulan 2 bulan ini uji coba ya, nanti mungkin ada koreksi di pelayanan, koreksi kartunya, semuanya, karena nanti akan kita lihat sebetulnya. Kalau sudah digesek, rekodnya seperti apa, nanti akan kita lihat semuanya. Yang menelan biaya 900 miliar rupiah ini mulai beroperasi sejak 10 November kemarin. Semua warga Jakarta, baik yang miskin atau rentan miskin, akan memperoleh jaminan ini. Ada data Bapeda, ada data BPS, semuanya ada di situ. Yang miskin, yang rentan miskin, semuanya ada. Jokowi juga menegaskan bahwa sistem Kartu Jakarta Sehat akan memudahkan dalam pengawasannya. Oleh sebab itu, dengan sistem kartu itu controlling untuk biaya mudah. Karena nanti dari rumah sakit, dari puskesmas ke rumah sakit terkoneksi dengan keuangan. Semuanya sistem itu yang kita bangun. Juga dengan kartu itu ada rekodnya. Untuk tahap pertama, program Kartu Jakarta Sehat ini didistribusikan di 5 wilayah prioritas, yakni Tanah Tinggi, Bukit Duri, Manggarai, Pademangan Timur, Marunda, dan Tambora. Kartu Sehat juga berlaku di seluruh puskesmas dan 88 rumah sakit di Jakarta. Arwiti sendiri berharap Kartu Sehat bisa berjalan lebih baik dari program gubernur sebelumnya. Artinya, tak ada lagi pungutan untuk berobat gratis. Tambah lama tambah meningkat ya, tambah bagus pengobatannya, tambah baik. Pelayanannya pun di rumah sakit tambah baik ya. Jangan kayak seperti tahun yang udah disepelein. Dalam 5 tahun terakhir, di dunia sastra kita, banyak bermunculan prosa berupa novel-novel bertema sejarah Nusantara. Dengan menggunakan latar belakang sejarah kerajaan Nusantara, para novelis itu berusaha menghidupkan tokoh-tokoh sejarah seperti Patih Gajah Mada.
Keinginan mengenalkan sejarah Nusantara kepada masyarakat menjadi pendorong penulis untuk menciptakan novel bertema sejarah Nusantara. Berikut wawancara dengan seorang penulis novel bertema sejarah, Budi Sarjono. Novel sejarah itu bukan sejarah. Ya. Novel sejarah itu kan novel yang berangkat dari sejarah, tapi itu jangan dianggap sebagai sejarah. Ini sebagai karya fiksi berlatar belakang sejarah, ini harus ditegaskan ya. Berbeda dengan sejarah murni itu memang sejarah ya. Data ada, data arkeologi ada, data artefak ada, prasasti ada. Tapi untuk fiksi itu hanya untuk batu loncatan saja untuk mengembangkan tokoh-tokohnya. Gitu. Jadi masyarakat harus diberi informasi yang jelas bahwa novel sejarah bukan sejarah. Tapi ini bisa jadi jembatan untuk masyarakat awam yang tidak suka sejarah, nanti akan lama-lama menjadi cinta dengan sejarah. Ya, sebagai penulis, menurut Anda apakah novel-novel yang sejarah, yang berisi tentang sejarah, mampu membuka pengetahuan masyarakat Indonesia tentang sejarah, atau hanya sekali lagi hanya sekedar hiburan? Ada dua misi bagi dari para penulis ya. Pertama itu memberikan informasi sejarah, artinya sejarah umum. Lalu kedua menghibur dalam arti menghibur plus ya. Karena di sini ada nilai-nilai kepahlawanan, ada nilai-nilai kejujuran, ada nilai-nilai humanisme yang sangat besar dari tokoh-tokoh sejarah tadi. Nah, di pelajaran sejarah tidak muncul itu ke tokoh-tokoh kepahlawanan yang bagaimana. Gajah Mada seorang pahlawan Majapahit. Nggak ada penggambaran yang konkret. Nah, dalam novel itu bisa digambarkan bahwa Gajah Mada itu seorang prajurit yang tangguh. Dia dipedang, dibacok nggak apa-apa, karena dia punya fisik yang hebat segala macam. Nah, inilah jasa dari para novelis sejarah itu mengantar masyarakat dari awam sejarah nanti akan mencari sejarah. Sambutan dari masyarakat sendiri tentang novel-novel sejarah? Pengalaman saya sangat-sangat luar biasa ya. Saya menulis novel mitos dari Nyai Roro Kidul itu ya, itu kalau sampai hari ini mungkin ada sekitar 500 lebih SMS menanggapi itu. Jadi mereka mengajak diskusi dan macam. Ini kebanyakan orang-orang luar Jawa loh ya, yang tidak mengenal persisnya Roro Kidul, tapi justru mereka tertarik. Gitu. Lalu saya menulis novel Merapi, sejarah Gunung Merapi itu kan belum ada dalam buku teks. Nah, saya rekonstruksi itu dengan data-data arkeologis yang ada, tapi saya kembangkan itu sekarang juga tanggapan pembaca bagus. Oh, mereka tahu, oh Merapi itu seperti ini sejarahnya. Padahal ini fiksi. Ya. Tapi mereka meyakini seolah ini sejarah betul. Nah, saya harus memberi penjelasan bahwa ini fiksi. Tetapi ada juga data-data sejarahnya.